Shalom Bapak Ibu. Salam pagi. Seberapa yang diberkati pagi hari ini bisa lambaikan tangan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan baik. Amin. Ya, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh datang ke rumah Tuhan. Kita persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Mari kita berdoa memulai ibadah kita pagi hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan Engkau baik mengasihi kami. Di tengah-tengah kesibukan kami, di segala aktivitas kami, Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau selalu memberkati hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang besar buat dalam hidup kami. Pagi hari ini kami memberi waktu yang terbaik bagi Tuhan. Kami duduk diam untuk memuji, memuliakan Engkau. Kami rindu akan sabda kebenaran firman Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Ini hidup kami, ini hati kami Engkau jamah. Sehingga waktu kami pulang, kami membawa sesuatu daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengurapan dari surga ada di dalam setiap hidup kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Rencanamu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalam-Ku. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Kami bersyukur Tuhan, bersyukur selalu. Amin, amin. Bagi kasih-Mu. Makasih Tuhan. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup
dikatakan, bukan menari karena Engkau Yesusku, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu sebagai rusa rindu, selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesus, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Yesus, Yesus, ku mengasihi-Mu.
Sama-sama saya undang, sama-sama kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Segala kemuliaan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat hanya bagi Yesus. Segala hormat pujian hanya bagi kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan bersama katakan amin, haleluya. Shalom sekali lagi Bapak Ibu, haleluya. Puji Tuhan, siap memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur mencurahkan air mata, menuai dengan sorak-sorak yang berjalan, menabur penuh, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak yang menabur dengan mencurahkan air mata, membawa sorak-sorak yang berjalan sambil menabur benih, membawa berkas-berkasnya. Yang menabur bukan air mata, menuai dengan sorak-sorak. Berjalan sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Sama-sama yang menabur dengan mencucurkan air mata,
sorak-sorai yang berjalan. Amin. Membawa berkat-berkatnya yang berlaku sukan air mata menuai dengan sorak-sorai. Amin. Yang berjalan menang sambil menabur benih, membawa berkat-berkatnya, pasti pulang membawa berkat-berkatnya, pulang membawa berkat-berkatnya. Haleluya. Haleluya. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bermeluk, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Amin. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilan-Nya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Bukan bangkit, bukan bangkit, menyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, amin, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Semua bangga punya Tuhan Yesus. Amin. Dia Raja di atas segala Raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Puji Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita siapkan hati kita lebih lagi untuk menerima taburan firman Tuhan. Kita tahu firman Tuhan adalah buat kehidupan rohani kita. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat?
sanggup mengubah hidupku Tuhan. Engkau sanggup membaharui hidupku Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Terjadi saat datang di altar, sujud di altarnya. Oh, sujud di altarnya. Bawa hidup, terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Ya ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altar. Sekali lagi katakan, kami sujud di altar-Mu Tuhan. Sujud di altar. Oh Yesus, kami sujud di altar-Mu Tuhan. Kami bawa hidupku Tuhan. Anugerahnya yang muniku dan bebaskan. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kami datang di altar. Haleluya. Lagu ini sangat memberkati kami Tuhan. Bahwa kadang ketika kami merasa kami berbeban berat, kami tidak tahu harus lari kemana. Kami sudah bisa memprediksi orang-orang yang akan kami datangi akan berespon bagaimana. Tetapi melalui pujian ini Kau mengingatkan kami bahwa ketika kami berbeban berat masih ada Tuhan. Tempat kami bertanya, tempat kami berlari. Dan Engkau menanggung semua beban yang kami alami ketika kami sujud datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kami percaya bahwa kebaikan Tuhan itu yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada. Oleh karena itu ajar kami pagi hari ini meneladani kebaikan Tuhan. Supaya setiap kami orang yang percaya kepada Tuhan juga berbuat baik seperti yang Tuhan mau. Berbicaralah bagi kami melalui hamba-Mu. Kami rindu Engkau menguatkan setiap kami. Engkau meluruskan jalan-jalan kami. Sehingga kami tidak salah dalam melangkah di dalam nama Yesus Kristus. Yang siap mendengar firman Tuhan berkata,
Amin. Shalom Bapak Ibu, lambaikan tanganmu. Puji Tuhan, luar biasa ya. Pagi hari ini adalah pagi yang indah di mana Tuhan akan berkarya bagi setiap hidup kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan membaca nats di pagi hari ini. Tema yang berjudul berbuat baik adalah kehendak Tuhan. Kita baca nats yang kita pelajari bersama-sama. Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-35. Amsal 3 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya mohon dengan hormat ibu-ibu boleh membacakannya bagi kita ayat yang ganjil. Bapak-bapak dan kaum pria membaca ayat yang genap. Siap? Amsal 3 ayat 27 sampai 35. Hitungan ketiga, ibu-ibu langsung membaca dengan kompak. 1, 2, 3. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Janganlah bertengkar tidak semena-mena dengan seseorang, jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang jujur ia bergaul erat. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Tetapi orang yang rendah hati dikasihinya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya kok sangat percaya bahwa setiap Bapak Ibu saudara yang hadir di sini pasti pernah mengalami atau menerima perbuatan baik dari teman-teman atau saudaranya, betul? Ada yang belum pernah menerima kebaikan dari saudaranya atau temannya atau sahabatnya, ada? Kalau saya sebut atau saya tanyakan pasti Bapak Ibu bisa menjawab. Kira-kira siapa nama yang Bapak Ibu ingat yang pernah berbuat baik dengan Bapak Ibu? Pasti tahu ya, nama itu akan muncul ceng gitu ya langsung. Ketahuilah bahwa ada begitu banyak orang di dunia ini atau di sekitar kita yang paling kita ingat atau paling diingat oleh orang-orang di sekeliling kita bukan karena dia kaya, bukan karena dia punya kepandaian. Selalu yang paling diingat adalah orang yang berbuat baik, yang punya kebaikan demi kebaikan. Betul ya Bapak Ibu? Orang kadang lupa kalau dia orang kaya, kalau attitude-nya nggak baik. Atau mungkin dikontraskan bisa jadi ya, orang yang paling diingat seperti yang kemarin saya ilustrasikan, orang yang paling diingat itu satu orang yang baik, atau kedua orang yang jahat. Di otak kita itu juga terekam loh, orang yang paling jahat kepada kita itu akan teringat terus. Orang yang paling baik dalam hidup kita juga akan kita ingat terus. Nah Bapak Ibu, saya itu punya pengalaman. Ketika kami kuliah, pertama kali ya, minggu-minggu pertama, 2 minggu pertama. Itu masa-masa penyesuaian, kuliahnya padat dari pagi sampai malam. Dari jam 8 pagi sampai jam 9, jam 10 malam. Saya bukan gak punya uang, tapi gak sempet ke ATM. Karena begitu padat, di dompet saya itu uang tinggal 3.000. Ini sekali makan. Kemudian saya dalam hati bergumul, saya gak ngomong sama teman. Tapi saya bergumul, Tuhan, dia garek 3.000. Ini gimana ya Tuhan? Waktu itu juga saya nggak ada kendaraan. Saya ingat betul ketika saya kuliah, yang lainnya mungkin beli motor, beli apa enggak. Waktu kuliah saya ngerakit BMX. Depan peleknya kuning, belakang peleknya hitam. Gitu. Jadi unik. Ini cah TK apa cah mahasiswa gitu ya mungkin. Jadi saya naik sepeda, ATM paling dekat itu bandara Kalasan ya, di Sucipto kalau nggak salah.
Nah, wah nggak mungkin ke sana dengan mepetnya jadwal. Jadi istirahat itu hanya setengah jam. Kalau saya ke sana saya nggak keturutan untuk makan atau istirahat. Wah capek, nggak mungkin. Sampai satu kali uang ini saya belikan nasi, rames, kemudian es teh saya minum. Kalau di sana nasi sepuasnya, nasinya nggak dihitung. Karena kalau Bapak hitung nasinya capek. Ya 1, 2, 3 gitu. Jadi makan nasi sepuasnya. Wah, saya bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini kenyang. Nanti siang dan malam saya tidak tahu, saya bilang. Tapi dalam hati saya nggak ngomong ke teman-teman. Ternyata ketika pelajaran dimulai, mata kuliah dimulai, saya ingat betul mata kuliah itu soteriologi, mata kuliah konsep keselamatan itu almarhum Pak Kris Marantika yang mengajarkan. Jadi karena begitu padat jadwal mereka, jadwal beliau, sehingga dipadatkan seminggu itu. Nah, ketika sore menjelang sore, ini perut sudah mulai lapar, ya namanya anak muda ya, laparan gitu ya. Wah mulai lapar, udah mulai bingung, oke tahan tapi nggak ada uang, tahan. Saya ingat kira-kira jam 6, akhirnya ada satu kakak tingkat yang ambil jurusan master, itu ngobrol dengan saya. Kayaknya dia kenal saya. Kita ngobrol-ngobrol, kamu hanya Pak Ubaja ya? Iya, loh saya itu dulu anak rohaninya, saya dimuridkan sama bapakmu. Oh iya tak, namanya Pak Filipus. Wah, masa tak Pak? Iya, ngobrol panjang lebar, gini. Saking ngobrolnya, istirahat itu cukup panjang. Daripada ngobrolnya nggak enak, kamu suka lotek nggak? Di Semarang jarang ya ada lotek ya. Di Jogja jadi khas lotek. Di situ ada baru lotek. Saya belum tahu rasanya bagaimana. Yuk, maaf lotek. Tahu nggak? Nggak tahu. Bagi saya yang penting makan, gitu kan ya. Lotek kayak tongseng kayak gitu ya. Oke, kita sambil makan lotek, kita ngobrol. Oh siap Pak, siap ngobrol makan. Malam itu selesai finish, tidak ada persoalan dengan perut saya. Cuma saya berkata, Tuhan ini udah jam 10 malam. Besok saya harus makan apa? Kemudian paginya. Besok paginya ketika kuliah mulai datang. Saya ngomong ke Tuhan, sama Tuhan. Ya Tuhan, kali ini aku gak mau kalau diajak teman. Kemudian aku kok sini katanya gampang ya murahan tenan ya. Ya semangat, ya rani duit, traktir ya. Wah hati saya itu gak bisa begitu. Kemudian ada jeda kosong, tiba-tiba Pak Kris itu punya urusan sehingga ada jeda waktu 2 jam kosong. Sementara jam 8 teman-teman semua ngacir ke warung-warung terdekat. Karena depan kampus juga warung. Wah semua biasa ngajak saya, yuk saya makan-makan. Wah langsung aja nanti saya nyusul. Padahal batin Randi dia tak nyusul nengdi gitu ya. Nyusul saya dengan iman nyusul. Wah beberapa teman, semua. Lama-lama iki nek kabeh ngajak, ada 5 orang ngajak dan saya tolak. Saya gengsi. Ngosor diajak langsung. Saya Tuhan tunggu sampai ada orang memaksa saya untuk makan. Baru saya ini gaya ya. Mosok mangan dipaksa. Yang lain gak mau. Ada seorang teman yang Pak Ignatius gereja Isal Masih Sukorejo itu tiba-tiba datang. Gak pernah ngajak saya makan. Hari itu ngajak saya makan. Yes, ngopo kene kelas. Rak popo santai sih. Buka Alkitab tapi gak dibaca. Itu hanya kamuflase gitu loh. Buka. Ngopo? Terus kono. Dulu nanti aku nyusul. Enggak, aku sekali-sekali pengen ngajak kamu makan. Katanya gitu. Rasa wes karena itu teman-teman. Nanti aku nyusul, gak usah. Jangan ganggu aku 10 menit gak apa-apa. Dari berdiri sampai duduk. Dianya duduk. Ayolah. Sekali-sekali lah makan sama aku. Masa gak mau sih? Enggak lah, duluan lah. Aku lagi gak pengen makan sih. Yes. Padahal kini wis kuretek. Sombong ya. Padahal wetenge. Saya tunggu sampai duduk 10 menit dia nunggu saya baca Alkitab yang tidak ada teksnya. Karena orang lapar itu hilang nih gak ada teksnya nih. Kemudian lama-lama. Ayolah Yus, ini waktu jalan terus. Ayo. Maksudmu gimana? Saya bilang gitu. Aku tuh pengen traktir kamu. Batinku rakit mau ngomong traktir gitu. Aku tuh pengen traktir kamu. Sekali-sekali lah. Mumpung aku ada berkat. Oh gitu tak? Iya. Ngomong ket mau gitu. Ini udah lapar ini gitu. Oh iya udah oke. Kalau begitu. Saya tak tutup sih. Kita mulai tak taruh pada tempat yang tepat. Ayo. Jalannya santai tapi sebenarnya. Pengen cepet-cepet gitu. Ayo. Kok tumben? Enggak apa-apa lah. Kok tumben gini. Makan. Saya menceritakan ini karena
saya mengingat bahwa teman saya Pak Ignatius itu pernah menyatakan kebaikannya menjadi jawaban atas perut saya yang lapar. Gitu ya. Jadi sampai kapanpun akan saya ingat saya pernah ditraktir waktu itu begini ceritanya, saya masih jelas. Karena ada orang berbuat baik kepada saya. Mungkin Bapak Ibu punya pengalamannya lebih seru, lebih keren di mana ada banyak orang berbuat baik kepada Bapak Ibu. Senang nggak kalau ada orang berbuat baik? Senang Bapak Ibu kalau ada orang berbuat baik kepada Anda? Senang. Pertanyaannya, sudah banyakkah kita berbuat baik kepada orang? Banyak atau sedikit? Seminggu ini siapa yang berbuat baik kepada orang di sekitarmu? Bukan dengan keluarga, tetangga atau orang lain. Ada? Kapan terakhir berbuat baik? Ya, pertanyaannya gitu. Batino dewi, nggak usah angkat tangan. Kapan ya? Kalau nggak salah bulan purnama yang lalu gitu loh. Kesulitan artinya apa? Oh, kita jarang berbuat baik. Ingat bahwa setiap perbuatan baik itu akan diingat oleh orang lain. Walaupun motif kita berbuat baik bukan supaya diingat orang, betul? Bukan supaya dibalas kebaikan kita, tidak. Tetapi kita mau belajar pagi hari ini bagaimana firman Tuhan akan mengingatkan kita kembali bahwa berbuat baik adalah kehendak Tuhan. Jangan pikirkan hal-hal yang lain dulu bagaimana kita melakukan kehendak Tuhan. Tetapi pagi hari ini secara khusus Tuhan akan mengingatkan kita melalui Amsal bagaimana berbuat baik itu adalah kehendak Tuhan. Di dalam teks yang kita baca cukup menarik sekali. Karena apa? Diawali dengan ada perintah larangan-larangan. Saya pikir ini kenapa ini penting bagi kita, kenapa ini mudah dimengerti. Amsal ini sangat gamblang karena berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau Bapak Ibu pengen tahu apa yang harus saya kerjakan, saya harus belajar dari mana? Amsal. Sehari-hari. Kalau Bapak Ibu pengen doktrin, belajar dari Paulus. Konsep-konsep, keselamatan dan segala sesuatu ada di kitab-kitab Roma, Ibrani banyak. Tetapi kalau Bapak Ibu pengen mengerti akan hal-hal setiap hari, Bapak Ibu belajar dari kitab Amsal. Amsal artinya apa? Kemarin Ibu Gembala sudah menceritakan dengan detail. Tapi saya ingin memberikan satu definisi yang tafsiran ala kadarnya. Menurut saya. Bahasa Inggrisnya kitab Amsal apa? Gak pernah tahu ya? Proverb. Kalau saya putus, verb itu kata kerja. Artinya tindakan-tindakan. Pro itu artinya merujuk. Pro itu artinya mencintai, mendukung kata kerja itu. Kalau Bapak Ibu artinya begini. Kalau Bapak Ibu makan tahu apa yang kau kerjakan dalam kehidupan setiap hari-hari. Pengen tahu apa yang kau harus lakukan menurut firman Tuhan. Ya Amsal. Proverb. Amsal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Nah, sebelum kita akan melihat bagaimana berkat orang berbuat baik, ternyata ada larangan-larangan yang berkenaan dengan kehidupan kita setiap hari yang perlu kita lihat. Beberapa berkat yang kita lihat. Yang pertama, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu. Jelas tidak teks ini? Jangan menahan kebaikan. Bapak Ibu itu bisa, Bapak Ibu itu mampu berbuat baik, tetapi Bapak Ibu itu menahan kebaikannya bagi orang-orang yang seharusnya berhak menerima. Contoh, kalau Bapak Ibu atasan punya karyawan yang bekerja, jangan tahan gaji karyawanmu. Saya tidak ngomong bapak-bapak ibu besok demo kalau ini, bukan. Kalau engkau punya tukang di rumah, bayarannya hari apa kalau tukang? Sabtu. Jangan pernah Bapak Ibu bilang, Pak, gaji ini tak undur hari Senin ya, atau Selasa ya. Bapak Ibu dosa melanggar firman Tuhan ini. Karena apa? Menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu. Fungsinya apa sih untuk menahan? Motif orang berbeda-beda. Tetapi Nats ini mengajarkan kita yang pertama, jangan menahan kebaikan. Kalau firman Tuhan berkata di Perjanjian Baru, kalau engkau tahu berbuat baik, tapi engkau enggak melakukannya, itu berdosa. Jadi berdosa bukan lagi ngomong masalah berzina, mencuri, membunuh, bukan. Tahu berbuat baik,
tapi nggak melakukannya, itu berdosa. Berarti Bapak Ibu menahan kebaikan. Entah pertimbangannya apa, masing-masing berbeda-beda. Tetapi pagi hari ini yang pertama, jangan menahan kebaikan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Punya rewang, punya apa yang lain. Dan begini, bedakan kalau Bapak Ibu punya karyawan ya, kalau punya bawahan, bedakan antara itu gaji dengan gift pemberian. Apalagi seringkali kalau karyawan-karyawan yang pemimpinnya itu sistem kekeluargaan. Wes kowe tak anggap keluargaku dewe. Hati-hati. Susah loh dianggap keluarga dewe. Ngono ora dibayari wong keluarga dewe kok dibayari. Repot. Jadi kadang-kadang sistem kekeluargaan ini nggak bisa membedakan antara pemberian dan gaji. Lho wingi takei lho, padahal itu pemberian, gift, bonus. Jadi bedakan antara itu. Kalau memang mau kasih bonus karena dapat rezeki lebih banyak, berikan. Dan katakan bahwa ini berkat, bukan gaji. Walaupun kemarin sudah dapat gaji, ini berkat, ini bonus. Karena ada berkat khusus yang lain. Tetapi kalau itu memang gaji, katakanlah ini gaji setiap bulan rutin. Kalau memang Bapak Ibu punya perusahaan dan berkata bahwa gajimu antara tanggal 1 sampai 5. Tepati itu, jangan menahan sampai tanggal 20. Firman Allah berkata jangan menahan kebaikan. Sik Pak, duit tak putere, duitnya diputer. Bapak Ibu jangan menahan kebaikan, itu dilarang oleh firman Tuhan. Yang kedua, perhatikan di sana. Jangan engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok, akan kuberi. Jangan menunda kebaikan. Kalau ada temanmu, saudaramu datang, memang memerlukan sesuatu dan engkau ada, kasih sekarang. Pak, baik, Bapak berdoa dulu ya Pak, Bapak pulang dulu, besok kesini lagi. Lah ngopo toh? Padahal Bapak Ibu-Ibu itu ada di situ berkatnya. Uangnya itu ada kalau mau kasih uang. Bapak Ibu itu mau kasih sembako ke orang-orang datang itu. Ada, tapi kenapa pakai disuruh pulang dulu orang itu? Itu nggak boleh loh, kata firman Tuhan. Jangan menunda kebaikan. Kalau Bapak Ibu digerakkan untuk membantu teman saudara, Bapak Ibu digerakkan untuk membantu saudara seiman yang lagi membutuhkan, jangan menunda dengan alasan apapun kalau memang kau ada. Berbeda kalau ngomong, ya sih aku mau bantu tapi aku gak punya Pak, krisis juga keluarga kami, gak bisa membantu. Lain perkara. Tetapi kalau Bapak Ibu punya dan memang itu dibutuhkan oleh saudara seiman kita atau teman kita, kasih, jangan ditunda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini loh firman Tuhan mengajarkan kita, jangan menunda kebaikan. Ingat, setiap kita akan diingat kebaikan demi kebaikan yang kita kerjakan. Walaupun memberinya, berikan tangan kanan, tangan kiri, jangan tahu. Jangan juga di-share di story Instagram. Saatnya charity, saatnya memberi, enggak usah. Biarkan engkau dan Tuhan yang tahu engkau berbuat baik atau tidak. Tetapi intinya adalah jangan menunda kebaikan demi kebaikan. Kenapa? Jangan-jangan ketika engkau menunda orang itu pulang, orang itu mati sebelum kau membantunya. Nyesel rak? Ya ampun, akan ada tuduhan demi tuduhan dalam hidup kita. Kenapa nggak tak kasihkan? Padahal dia memang perlu dana untuk beli obat. Bapak Ibu suruh besok ya Pak datang. Bu, besok ya datang. Padahal kalau nggak minum obat ada masalah dengan penyakitnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa kalau ada orang yang meminta bantuan, feeling kita ini akan jalan. Hati nurani kita ini akan jalan. Saya sedang ditipu atau saya memang sedang digerakkan oleh belas kasihan. Bapak Ibu pasti oleh kekuatan tuntunan Roh Kudus pasti ditolong untuk mengerti itu. Pernah mengalami itu? Ada orang datang ke Bapak Ibu, tapi perasaannya kayaknya aku ditipu, gitu ya. Ada yang nggak beres dengan kedatangan orang itu. Iya, itu Roh Kudus yang ngomong. Tetapi kalau ada kebaikan yang kau bisa bantu dan rasanya, masa kita tak bantu, bantulah. Jangan ditahan, karena orang itu sedang butuh bantuan. Mungkin bukan bicara soal uang saja, kadang-kadang bicara soal doa. Ada orang butuh bantuan, Bu, aku lagi ada masalah. Oh iya, engkau tak doake ya. Doake ini lewat WA. Oh Tuhan, engkau tolong anakmu ini, gitu.
Kalau bisa mendoakan, doakan sekarang, jangan ditunda. Doa itu gratis, kenapa kita harus menundanya? Untuk teman-teman dan orang yang datang kepada kita. Yang ketiga, perhatikan. Jangan merencanakan kejahatan. Ayat yang ke-29. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan kamu. Artinya ini bukan konteks keluarga, tapi konteks kalau Bapak Ibu punya teman, entah teman dalam pekerjaan, saudara yang lain, tapi Bapak Ibu punya maksud-maksud jahat. Dibilang jangan lakukan. Motifnya apa? Mungkin ada motif-motif yang lain. Contoh, beberapa waktu lalu saya melihat bahwa ada keluarga yang berantem, ya saling membunuh. Motifnya apa? Hanya karena warisan. Akhirnya saling membunuh. Digunakan motif bagaimanapun, mati kecelakaan lah begini. Motifnya apa? Untuk memperoleh keuntungan bagi si pelaku. Ini sangat-sangat berbahaya. Apakah di antara kita tidak ada orang yang pernah berbuat salah? Semua pernah berbuat salah ya, karena kita manusia. Tapi perhatikan, kalau orang-orang di sekeliling kita berbuat salah, bukan berarti dia jahat dengan kita. Kadang-kadang kita nggak bisa memaklumi kesalahan orang lain, sehingga kita mikir tak balas. Bedakan antara itu sebuah kejahatan, bedakan antara itu dosa dan pelanggaran. Dan kesalahan dan kelemahan, bedakan. Ini kadang-kadang membuat kita sakit hatinya berlebihan. Konflik dalam keluarga kita begitu tinggi hanya gara-gara kesalahan, bukan sebuah kejahatan. Coba cek suami dan istri. Konflik kita apakah karena seorang melakukan kejahatan? Enggak. Rata-rata melakukan kesalahan. Kayaknya kita nggak bisa memaklumi kalau pasangan kita berbuat salah. Yang benar itu saya. Sehingga banyak suami istri yang nggak takut akan Tuhan juga merancangkan kejahatan bagi pasangannya. Itu sangat banyak terjadi. Tapi firman Allah berkata, jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Baru di sini itu Tuhan sudah tahu. Baru di sini Bapak Ibu mau balas dendam. Tuhan sudah tahu. Firman Allah makanya melarang. Jangan merencanakan kejahatan terhadap sesamamu. Padahal dia nggak curiga apa-apa. Dekat dengan saudara. Tapi saudara jengkel. Mungkin karena perkataannya. Salah satu perkataan yang menyakiti Bapak Ibu. Hati-hati. Sebagai warning bagi kita. Supaya kita tidak jatuh dan terperangkap oleh rencana-rencana yang kadang-kadang disusupi oleh iblis. Sehingga kita berbuat jahat. Dari hati ada kejahatan. Akhirnya berbuah kejahatan juga. Yang keempat. Di sana dikatakan. Janganlah bertengkar. Tidak semena-mena dengan seseorang. Jikalau ia tidak berbuat jahat kepadamu. Artinya jelas firman Tuhan mengatakan bahwa jangan suka bertengkar. Kapan terakhir Bapak Ibu bertengkar? Kalau lama puji Tuhan. Kalau Pak seminggu ini 3 kali saya bertengkar Pak. Coba dikoreksi lagi. Firman Allah jelas ngomong jangan bertengkar tidak semena-mena. Artinya begini loh Bapak Ibu. Setiap kita baik dalam keluarga, baik dalam komunitas pasti dong ada gesekan, betul? Pasti dong ada masalah. Tapi bukan bertengkar menjadi solusinya. Bicarakan, komunikasikan. Kalau memang suami istri nggak bisa, cari mediator di tengah-tengahnya supaya menolong penyelesaian perkara itu. Tapi jangan bertengkar. Hukum Kristen adalah kasih. Suami istri harus saling mengasihi, kakak dan adik, bapak dan anak, anak dan orang tua. Keluarga Kristen dengan keluarga yang lain harus menunjukkan kasih menjadi berkat karena perbuatan baiknya. Bukan terkenal karena suka bertengkar. Firman Allah berkata jangan jadi orang yang pemarah tetapi peramah. Bertengkar itu gak usah diajarin orang bisa bertengkar. Betul ya? Ada yang perlu diajarin, gini loh caranya gegeran. Gini. Enggak. Natur dosa kita menolong. Bahwa oh nek gak suka ya bertengkar. Nek saya merasa tersinggung ya sing-singkan lengan baju gitu ya. Oh rak ngerti sopo aku. Lali ya sampai lupa diri kan. Rak ngerti ya gitu. Oh gitu ya. Bapak Ibu bukan orang percaya. Kalau engkau tahu firman,
engkau akan menghindari pertengkaran. Bukan berarti nggak ada konflik loh, firman Tuhan ngomong bertengkar semena-mena. Ayo kalau ada masalah, tahu duduk masalahnya, bukan asumsi. Yang sering kali menjadi persoalan itu asumsi kita, penafsiran kita terhadap orang yang ada di sekeliling kita. Ketika kita bersikap berasumsi bahwa orang itu jahat, hati kita sudah mulai protek. Deloan ya, kapan ya ketemu ya? Padahal belum tentu. Faktanya tidak demikian. Yang keempat, kelima, jangan iri hati. Nah ini angel ya Bapak Ibu, tapi ini yang firman Tuhan anjurkan. Janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seringkali Daud pun pernah berdoa kepada Tuhan. Bahwa Tuhan sedikit lagi aku tergelincir. Karena apa? Sedikit lagi aku iri hati. Karena banyak orang yang berbuat jahat, hidupnya kok ya nyaman ya. Kok seger-seger, kayaknya nggak ada hukuman dari Tuhan atas orang-orang yang bertindak lalim. Menzolimi orang lain, menindas orang miskin, mengambil uang rakyat. Sepertinya hanya sebentar saja, nggak ada persoalan. Hukuman sebentar keluar tetap kaya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, rasanya kita memikir tidak ada keadilan di dunia ini. Sehingga kita kadang-kadang iri hati. Kadang-kadang muncul, ya ampun, saya Pak, orang Kristen, ridik, jangan begini tak lakoni. Rasanya seperti menderita karena ikuti aturan kekristenan. Sementara orang yang gak kenal Tuhan, uripe sembarangan, kok yo sehat, seger, waras, sugih. Membuat kita iri hati. Tapi Amsal berkata, jangan iri hati. Yang keenam, yang terakhir. Dilanjutkan dari sana ayat 31 yang B. Jadi yang pertama dikatakan jangan iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman. Dan jangan memilih satu pun dari jalannya. Jangan ngambil keputusan yang salah. Oh tetangga saya itu gak kenal Tuhan. Bisa sukses gitu ya. Kayaknya berbuat salah sih. Tapi kayaknya gak ada orang yang mempersalahkan. Tak melu. Bapak Ibu mencontoh. Firman Allah melarang, jangan mencontoh, jangan mengambil satu pun dari jalan hidup orang lalim untuk menjadi jalan hidup kita. Karena itu enggak sesuai dengan firman. Kayaknya enak, tetapi Bapak Ibu kami menyadarkan kita kembali bahwa hidup itu bukan hari ini saja. Hidup itu masih ada hari esok, ada lusa, masih ada hidup di kekekalan yang jauh lebih panjang daripada hari ini. Akankah hidup yang sementara ini kita buat hidup semena-mena, mengambil keputusan yang sekarapnya kita sendiri? Firman Allah mengingatkan kita, jangan mengambil keputusan yang salah. Berkat yang pertama yang akan kita lihat, sikap buruk selalu ada hukumannya. Segala hal yang kita perbuat, baik buruk maupun baik, ada akibatnya. Nah, saya ingin katakan hari ini sikap buruk selalu ada hukumannya. Bukan hukuman dari manusia dulu. Mari kita lihat apa sih di hadapan Tuhan orang-orang yang tadi melakukan kejahatan. Perhatikan yang pertama, akibat perbuatan buruk. Di dalam teks dikatakan ada orang sesat di sana, ayat 32 bagian A. Ada orang fasik, 33 bagian A. Di sana ada seorang pencemooh, 34 bagian A, dan yang terakhir ada orang bebal. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perhatikan di sana ayat 32. Apa yang Tuhan lakukan? Orang sesat di hadapan Tuhan seperti ini. Dipandang sebagai kekejian di mata Tuhan. Wow. Tuhan jijik melihat orang-orang sesat ini. Hidup semaunya. Tidak mau diatur. Bagaimana dengan orang fasik? Ini lebih ganas lagi. Kutuk Tuhan ada dalam rumahnya. Wah, ngeri ya. Orang fasik katanya Tuhan, kutuk ada dalam rumahnya. Coba kita lihat. Fasik itu apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang fasik itu orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Dalam teks yang lain berkata orang jahat. Tuhan itu mengasihi orang yang gak kenal Tuhan.
Buktinya apa? Sampai dia turun ke dunia, menyelamatkan manusia yang berdosa, bahkan dia mati untuk kita semua. Karena apa? Supaya orang mengenal Tuhan. Tetapi yang dibenci Tuhan adalah orang yang mengaku tahu Tuhan, tetapi tidak hidup seperti yang Tuhan mau. Enggak nurut sama perintah Tuhan. Ini musuhnya Tuhan. Ini yang dibenci Tuhan. Jadi jangan salah. Orang ateis itu enggak dimusuhi Tuhan. Dia dicari oleh Tuhan. Tapi kalau orang tahu ada Tuhan, tapi dia tidak mau diperintah, tidak mau hidup seperti perintah Tuhan, itu yang paling ditentang. Berarti dia musuhnya Tuhan. Makanya firman Allah berkata, kutuk Tuhan ada dalam rumahnya. Bapak Ibu pilih kutuk atau berkat? Berkat dong. Siapa yang mau kutuk? Hidup sudah sengsara dikutuk pula. Gak enak. Tetapi ini yang diajarkan oleh firman Tuhan. Lihat, akibat perbuatan buruk orang fasik, orang yang gak taat kepada perintah Tuhan, ada kutuk di dalam rumahnya. Saya gak bisa bayangkan bagaimana kehidupan ketika orang-orang fasik ini di hadapan Tuhan. Bagaimana dengan pencemooh? Tahu pencemooh Bapak Ibu? Pencemooh itu orang-orang yang suka mengejek orang lain, suka menjelekkan orang lain gitu ya. Kalau gibah itu menjelekkan apa baik biasanya? Iya, suka mengejek orang lain, membuli gitu ya. Itu seorang pencemooh. Menganggap bahwa dirinya jauh lebih hebat daripada orang yang dibicarakan. Halo, setiap orang punya kesalahan loh, pernah berbuat salah. Tapi bukan berarti salahnya yang kemarin terus akan salah terus. Yang kita ingat salahnya orang itu dulu. Sehingga ketika kita bicara dengan orang lain, tahun ini kita akan bicara juga kejelekan orang itu. Hati-hati, jangan-jangan kita masuk dalam deretan pencemooh ini. Akibatnya loh, perhatikan. Kalau kita seorang pencemooh, Tuhan mencemoohkan kita juga loh. Saya terkejut, wih, begitu ya. Perhatikan teks yang kita lihat di sana. Tuhan jelas berkata begini ya. Tetapi tempat kediaman, apabila ia menghadapi pencemooh, Tuhan menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Bukan berarti Tuhan gini, oh kowe dasar, oh kowe elek, bukan. Tapi perhatikan, Tuhan itu enggak berdiam diri. Karena orang pencemooh itu identik dengan orang yang sombong. Yakobus juga berkata, Allah membenci orang yang sombong dan mengasihi orang yang rendah hati. Kata menentang orang yang congkak, Tuhan itu bukan hanya berarti aku rasa seneng, wes tak benke, tidak. Kata menentang di sana adalah Tuhan itu bertindak. Apa ya bahasa Jawanya itu kita akan dijur sama Tuhan. Bukan dijor ya, dijor berkat senang. Tapi kalau dijur dalam bahasa Jawa itu, oh ajur hidup dewe. Kita sombong, kita merasa bahwa kita hebat, orang lain buruk. Musuhnya Tuhan juga. Makanya Tuhan ngomong, Tuhan pun mencemoohkannya. Tuhan akan bertindak merendahkan kita. Makanya jangan sombong. Kita koreksi masing-masing kita. Tidak ada yang 100% sempurna. Apa yang Roh Kudus ingatkan dalam hidup kita melalui poin-poin ini, ayo kita bertobat bersama-sama. Kemudian yang keempat, orang bebal. Wah, kalau orang bebal apa? Orang ini akan menerima cemooh. Cemooh itu akan dipermalukan oleh orang lain. Orang bebal itu apa sih Bapak Ibu? Kalau dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, sukar mengerti, bodoh. Lebih dari bodoh katanya. Wes dikandani iki orang mudeng-mudeng. Kalau Tuhan memberikan firman, ini loh jalan yang benar, dia nggak akan ikuti. Karena dia nggak mudeng. Dikasih tahu 1-2 kali, nggak bisa juga. Saya nggak tahu terbuat dari apa hati orang bebal ini. Dikasih tahu siapapun tidak akan mengerti. Atau seperti berkarat gitu ya hatinya, nggak bisa diusik sama sekali. Sehingga orang ini tanpa disadari mempermalukan dirinya sendiri sebenarnya. Dengan kebodohannya, dengan kebebalan hatinya. Kita akan tahu loh, orang-orang yang bebal itu caranya ngomong, caranya bertindak, caranya ngomong ke orang lain. Itu kita akan tahu bahwa nanti dia pun akan dicemoohan orang lain. Karena ini prinsipnya. Apalagi orang bebal terhadap firman Tuhan. Tuhan akan turun tangan. Orang-orang yang bebal akan menerima.
upahnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lihat dalam teks ini ada 4 orang ya, sikap orang yang memang harus kita waspadai. Orang sesat, orang fasik, seorang pencemooh, orang bebal. Setiap perbuatan jahat ada hukumannya. Terutama ini berurusan dengan Tuhan langsung. Kalau manusia mah gampang, ini Tuhan. Paling tidak ini menjadi koreksi bagi kita. Kalau ada sisi-sisi dalam hidup kita yang nyerempet, yang masuk di dalam sana, yuk bertobat bersama-sama. Saya rindu jemaat bukan menerima kutuk. Saya rindu jemaat terimanya berkat. Amin. Iya, surga disediakan, masa di dunia hidupnya nggak enak. Begitu juga dengan perbuatan baik. Ada orang jujur di dalam pasal 32 bagian B. Perhatikan di sana. Begitu juga ada orang benar 33 bagian B. Ada juga orang yang rendah hati, ada juga orang bijak. Kita lihat ayat 32 bagian B. Di sana kalau pertama kan kutuk Tuhan ada dalam rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkati. Puji Tuhan ya. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Jujur itu artinya lurus, motivasinya bersih, hidupnya itu berintegritas. Enggak nyimpen maksud-maksud jahat tadi loh Bapak Ibu. Ini orang jujur. Tuhan itu bergaul erat dengan orang yang seperti ini. Bapak Ibu kalau punya sahabatnya aja seneng ya, kemana-mana pergi bareng, makan bareng. Perhatikan kalau engkau punya sahabat bernama Yesus Kristus Tuhan. Kapan kita bisa bersahabat dengan Tuhan? Bukan sekali. Kalau hidup kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan bergaul erat dengan kita. Artinya apa? Berkat yang lain ditambahkan bagi kita. Amin. Kalau orang benar bagaimana? Kediaman orang benar diberkati. Amin. Ya, benar dalam tindakannya. Benar dalam ucapannya. Benar dalam pekerjaannya, enggak ngapusi orang. Loh, di sini loh. Kediaman orang benar itu diberkati. Bapak Ibu, kalau menurut teks ini ya, Bapak Ibu itu nggak pakai minta-minta, nggak pakai nangis-nangis minta berkat Tuhan loh. Kalau engkau benar di hadapan Tuhan, ini loh Tuhan janjikan kediaman orang benar diberkati, rumah Bapak Ibu diberkati, amin. Rumah tanggamu diberkati, tapi dimulai dari ini loh, orang benar yang diberkati Tuhan. Pak, aku masih berproses, ya. Semua kita berproses. Tetapi harus sejalur dengan ini. Kalau aku benar, aku belajar jadi orang benar. Supaya apa? Nih lihat, ada berkat. Kediaman orang benar diberkati Tuhan. Yang C, orang yang rendah hati. Ayat 34 bagian B. Yang A kan begini, ini membicarakan soal pencemooh. Orang yang bagian B berkata, tetapi orang yang rendah hati dikasihi Tuhan. Pencemooh itu kan ngomongin orang terus, orang yang baik, Tuhan itu jengkel. Tetapi ingat teks dan konteksnya yang saya bicarakan tadi tepat ya, di dalam perjanjian baru juga mengatakan Allah mengasihi orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu bahasa Jawanya apa? Andap asor. Mandap gini nisor, asor gini nisor. Jadi kalau orang sudah rendah hati di bawah nggak akan jatuh. Tapi kalau orang menempatkan diri tinggi, kalau jatuh sakit, kalau jatuh malu. Tapi kalau engkau punya hati yang rendah hati, andap asor, sudah di bawah tempat kita. Ketika kita dijatuhkan, ya ora iso tiba wong wis nisor. Kita nggak akan pernah punya sakit hati dengan orang yang merendahkan kita. Karena apa? Kita di bawah. Bapak Ibu dikasih paham dengan apa yang saya maksudkan? Ayo kita mulai mengerti bahwa jadi orang yang rendah hati itu jauh lebih nikmat. Orang yang rendah hati itu hidupnya bebas. Hidupnya itu nyaman. Kenapa? Gak takut direndahkan orang. Gak takut dilecehkan orang. Yang memang saya begini. Memang kenapa? Orang yang sombong akan menutupi kesombongannya dengan kesombongan yang lain. Menutupi kelemahannya dengan kesombongan yang lainnya. Maka tidak jarang kita menghadapi orang-orang yang kalau ngomong tinggi banget ya, setinggi langit. Pernah ya atau punya teman-teman yang begitu, rasanya kalau saya ngomong dengan orang seperti itu kayak ngomong dengan dewa. Tinggi banget yang ngomong, gak sanggup aku. Kalau kita ngomong begini dia akan di atasnya. Wah di atasnya gini.
Oh iya. Lebih baik kita ngomong yang di bawah. Oh aku sirak mampu. Beres. Kita nggak susah. Tapi kalau kita sombong, kita jadi pencemooh, hati-hati. Yang berikutnya orang bijak. Ini berlawanan dengan orang bebal ya. Mewarisi kehormatan. Siapa Bapak Ibu mau dihormati? Nggak usah minta. Lakukan ini. Jadilah bijak. Maka Tuhan akan memberikan secara otomatis. Oh engkau akan dihormati. Karena Bapak Ibu nggak gila hormat. Nggak cari sesuatu. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kebaikan akan selalu ada berkatnya. Apa yang perlu kita pikirkan pagi hari ini? Setelah kita dipaparkan ini loh, jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Ini loh orang jahat, orang-orang dengan sikap-sikap yang buruk. Ada akibatnya, Tuhan sendiri yang berurusan. Ini loh kebaikan demi kebaikan yang Tuhan anjurkan kepada kita. Lakukan, maka berkat-berkat ini tersedia bagi kita. Pagi hari ini saya memberikan dua pilihan. Pilihlah, mau melakukan perbuatan baik atau perbuatan buruk. Saya hanya menyampaikan soal penerapan dalam kehidupan sehari-hari kembali ke kesepakatan dan keputusan Bapak Ibu sendiri. Saya memaparkan kalau perbuatan buruk ini yang akan terjadi. Kalau Bapak Ibu berbuat baik, ini yang akan terjadi. Oleh karena itu saya mau katakan selamat berbuat baik. Pilihlah perbuatan baik, hidupmu lebih nyaman. Jangan pilih perbuatan buruk. Walaupun itu menguntungkan, tapi sesaat. Penderitaannya, tanggung jawabnya, engkau sulit menanggungnya atas perbuatan baik. Buruk itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya pagi hari ini, setiap kita punya pergumulan. Tapi kita kembalikan, walaupun kita punya pergumulan yang berat, tetap harus berbuat baik. Pilihlah perbuatan baik. Karena semuanya akan tertolong. Orang benar diberkati Tuhan. Amin. Tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Ibu Gembala akan menolong kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Berikanku hati ya Pak Walen. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan meresponi firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan minta hati Kristus memenuhi, menguasai hati kita. Hati Kristus yang penuh dengan kebaikan. Hati Kristus yang penuh dengan kasih. Hati Kristus yang penuh dengan pengampunan. Dia yang berkata, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Biar kiranya hati Kristus yang menguasai hati kita akan menyanggupkan kita untuk berbuat baik bagi orang-orang di sekeliling kita. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu memandang tua yang di sekelilingku. Berikanku tanganmu, berikanku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikanku kakimu berjalan dalam rencanamu. Berikanku hatimu. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan.
Berikan ku matamu, berikan ku mata seperti matamu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku, berikan ku tanganmu, berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku. Kita angkat tangan kita bersama. Berikan ku tanganmu, tanganmu untuk melakukan tugas. Berikan ku kakimu, melangkah dalam rencanamu. Berikan ku, berikan ku, berikan ku, berikan ku hatimu. Berikan ku hatimu. Oh, berikan ku hatimu. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena lewat kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, Tuhan membuka lagi pikiran kami, Tuhan membuka lagi hati kami, Tuhan menyegarkan, membangun lagi pikiran dan hati kami, supaya kami ini Tuhan punya habit, punya karakter, punya kesukaan berbuat baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bapa, kami mohon pengampunan Tuhan mengalir bagi kami, karena seringkali kami berdiri di atas alasan-alasan kami berdiri di atas pembenaran-pembenaran kami untuk menahan diri kami berbuat baik dari orang-orang di sekeliling kami. Kami merasa bahwa kami sedang memiliki satu alasan-alasan tepat untuk tidak melakukan hal yang baik. Bahkan kadang-kadang kami ingin memberikan hukuman setimpal kepada orang-orang yang kami tahu berbuat yang tidak baik. Padahal firman-Mu berkata, pembalasan adalah haknya Tuhan. Yang Tuhan inginkan kepada kami adalah bagaimana kami mengampuni dan berbuat baik dan menyerahkan pembalasan yang adalah milik-Mu kepada tangan Tuhan sendiri. Ampuni karena kami seringkali berdiri sebagai hakim atas saudara-saudara kami. Kami menjadi orang-orang yang gelap mata. Kami menjadi orang-orang yang gelap hati. Sehingga kami tidak memiliki hati Kristus yang penuh dengan belas kasihan. Ampuni karena dengan berbagai alasan kami menjadi orang-orang yang egois. Bahkan bangga dengan keputusan-keputusan kami yang berdiri atas kepentingan kami sendiri. Allah Roh Kudus, jamah kami sekalian, jamah hamba-hambamu ini. Perbaharui hati kami, perbaharui cara berpikir kami, supaya kami tidak terus tinggal memiliki hati dan pemikiran sebagai orang yang berdosa, orang yang hanya mementingkan diri sendiri, tetapi supaya kami memiliki hati Kristus, memiliki pikiran Kristus, sehingga kesukaan kami adalah menyebarkan kebaikan Tuhan kepada setiap orang, supaya mereka melihat bahwa ada Yesus di dalam hati kami. Perbaharui pikiran kami, perbaharui hati kami, perbaharui laku kami,
supaya sungguh teladan Kristus itu kami kerjakan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih untuk teguranmu, terima kasih untuk doronganmu, terima kasih untuk dukunganmu. Semuanya Engkau lakukan karena Engkau mengasihi kami. Bapak Gembala kami yang sudah mewartakan firman pagi hari ini, diberkati oleh Tuhan, makin takut akan Tuhan, makin dekat dengan Engkau, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui hamba-Mu ini. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu. Semua kita yang diberkati berkata, amin. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan melihat pengumuman kegiatan sepanjang minggu ini. Sekolah minggu hari ini masih online melalui link Superbook Indonesia. Next, hari Senin ada jadwal kunjungan doa tanggal 20 September bertempat di keluarga Bapak Juli. Nanti kita rembukan ya Pak Juli ya waktunya. Komisi Madita Maria hari Selasa tanggal 21 September akan dilayani pujian Ibu Glenn, doa syafaat Ibu Restiono, pembicara Ibu Restiono. Tempat di ruang serbaguna. Oh, Ibu Asri ya, oke. Ruang serbaguna 18.30. Kelas pemahaman Alkitab hari Kamis tanggal 23 September jam 6:30 di ruang serbaguna. Persiapkan bahan khotbah Bapak Ibu sekalian yang ikut kelas. Konsultasikan sebelum kita akan tes khotbah yang akan. Bapak Ibu doakan mereka ya, yang karena kelas pemahaman ini ada tes khotbah nanti, ada 2 kali tes khotbah supaya mereka dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Yes, oke. Next, hari Jumat ibadah youth, pujian Saudara Febe, pemusik Ica, Ian Nathan Benaya, ruang serbaguna jam 7 malam. Hari Sabtu digunakan untuk latihan pujian dan musik untuk ibadah raya hari Minggunya. Kemudian hari Minggu tanggal 26 September ibadah raya jam 7.30, pujian Saudari Grace, singers Saudari Ica, Saudari Sandy, pemusik Bapak Walen, Bapak Danu, Saudara Ian dan Benaya, Aser Bapak dan Ibu Glenn, LCD Saudari Gio. Udah? Oke. Mari Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita dan saya terus support, dukung Bapak Ibu. Yuk kita bersama-sama berbuat baik. Bukan dengan uang saja, kadang-kadang memberikan salam, memberikan support, atau menelpon saudara yang lain. Toh hari ini telepon gak pakai pulsa, tetapi pakai kuota. Sempatkan berbuat baik melalui handphone Anda. Karena ya, kalau Bapak Ibu lihat status temanmu lagi galau, telepon. Kowe nopo? Kalau Bapak Ibu kenal orang itu telepon, kamu kenapa? Bantu doa, itu berbuat baik. Jadi nggak melulu soal uang, nggak melulu soal makanan. Ada banyak sisi di mana kita bisa berbuat baik. Lakukanlah saja sesuai dengan tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita lihat kembali kebaikan dan kebaikan Tuhan yang sudah ada dalam hidup kita dan terus akan mengiringi perjalanan hidup kita. Terima kasih Tuhan, karena rancangan Tuhan baik dan Tuhan melakukan semua kebaikan karena Dia mengasihi kita. Terima kasih Tuhan, katakan kepada Tuhan semua baik, semua baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, yes Tuhan. Semua baik, sungguh teramat. Kau jadikan hidupku berarti semua baik. Ya Tuhan, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku,
baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari jemaat saja sambil ingat kebaikan Tuhan, bernyanyi sambil pikiranmu ingat semua kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dia tak pernah tinggalkan engkau apapun keadaannya. Dia selalu baik dalam hidupmu. Haleluya. Semua baik, semua baik. Kau jadikan berarti. Mari setengah suara katakan semua baik. Amin. Apa yang telah kau Yesus, Yesus Tuhan. Semua baik, sungguh terang. Amin Tuhan. Berarti semua baik, semua baik. Kau jadikan di dalam hidupku. Semua baik, yes. Selamat baik. Kau jadikan hidupku kau jadikan hidupku berarti. Yes Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang baik bagi kami, bahkan sangat baik bagi kami. Kasih setiamu kekal selama-lamanya. Engkau Allah Immanuel yang menyertai kami dengan segala kebaikan-kebaikanmu. Oleh karena itu buat kami, berkati kami, tolong kami untuk menjadi orang-orang yang menjadi cerminan Bapa yang baik itu, yaitu dengan kehidupan kami setiap hari melakukan kebaikan demi kebaikan. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah, lakukan aktivitasmu dengan segala kebaikan Tuhan, dan jadilah berkat untuk kemuliaan nama Tuhan dimanapun engkau berada. Pulang dengan bawa berkat kasih rahmat dari Allah Bapa di surga, keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan kita, persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai engkau, memberkati engkau, dan apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan diberkati, dijadikan berhasil sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang percaya beriman bersama berkata amin. Beri kemuliaan Tuhan. Selamat hari Minggu. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya
Yuk. Ya, langsung kita berdoa buat pelayanan kita pagi hari ini. Pak Sigit berdoa Pak. Yuk. Terima kasih.